Halo kawan naga, pernah nggak sih kamu naik bus dan kepikiran, sebenarnya bus ini jenis apa? Dan kenapa layanannya beda-beda? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas jenis-jenis bus berdasarkan layanan yang ada di Indonesia. Mulai dari bus antar kota yang jaraknya puluhan jam, sampai bus kota yang were-weri tiap beberapa menit. Kita bahas fungsi, karakteristik, dan fakta unik di balik tiap jenis layanan. Yuk langsung kita mulai. 1. Bus AKP, Raja Jarak Jauh Indonesia. Kita mulai dari layanan yang paling populer buat perjalanan antar provinsi, bus AKAP atau antar kota antar provinsi. Layanan ini menghubungkan kota-kota besar dengan rute panjang, bahkan ada yang sampai 30 jam perjalanan non-stop. Bus AK biasanya pakai armada premium dengan fasilitas lengkap reclining seat, toilet, AC super dingin, sampai hiburan di dalam kabin. Kenapa harus senyaman itu? Karena mereka melintasi berbagai kondisi jalan dan cuaca, dari tol mulus sampai jalur pegunungan. Banyak operator ternama yang terkenal lewat AKAP ini. Dan bahkan punya bus kelas suite dengan kabin privat. Buat sebagian orang, naik AKAP adalah pengalaman sekaligus nostalgia perjalanan panjang. Kedua, bus AKDP, sang penghubung antar kota dalam provinsi. Selanjutnya ada AKDP, atau antar kota dalam provinsi. Ini adalah tulang punggung transportasi jarak menengah dalam provinsi yang menghubungkan kota-kota yang lebih dekat. Meskipun jaraknya tidak sepanjang AKAP, AKDP tetap vital buat mobilitas harian masyarakat. Bus AKDP biasanya menggunakan armada besar maupun medium, tergantung rute dan kebutuhan. Karakternya lebih sering berhenti, jadwal lebih rapat, dan efisien buat perjalanan antar kabupaten. Banyak rute legendaris yang cuma bisa kamu temui di layanan AKDP ini. Dari yang jalannya mulus, sampai yang harus menerjang jalan berbukit. Ketiga, bus kota, andalan mobilitas dalam kota. Sekarang kita masuk ke bus kota. Bus yang paling sering kamu lihat berlalu lalang setiap hari. Layanan ini fokus pada mobilitas jarak pendek dalam kota dan biasanya beroperasi dalam sistem reguler atau BRT seperti Transjakarta, Surabaya Bus, BST Solo, hingga Trans Jogja. Karakter utamanya, frekuensi tinggi, rute jelas, dan tarif terjangkau. Armadanya pun berbeda. Banyak yang sudah low floor atau low entry untuk memudahkan akses difabel. Di balik kesederhanaannya, bus kota ini memainkan peran besar dalam mengurangi kemacetan dan menyediakan transportasi massal yang aman dan terjangkau. Keempat, bis shuttle atau travel, cepat, tepat, dan praktis. Berikutnya, ada shuttle atau travel. Layanan point-to-point ini fokus pada efisiensi dan kecepatan, dengan armada kecil seperti Hayace atau Elf. Penumpang biasanya sudah punya kursi masing-masing berdasarkan pemesanan, tanpa harus ngetem atau berhenti di banyak titik. Layanan ini cocok buat perjalanan antar kota pendek atau menengah, terutama di area perkotaan dan antar bandara. Beberapa operator travel bahkan punya kelas eksekutif dengan kursi super lega. Sifatnya lebih privat, lebih cepat, dan sangat disukai pekerja yang butuh mobilitas cepat tanpa repot. Kelima, bus pariwisata, teman setia perjalanan wisata. Layanan yang pasti pernah kamu pakai waktu study tour, outing kantor, atau liburan bareng keluarga, bus pariwisata. Layanan ini fleksibel dan biasanya disewa sesuai kebutuhan. Bus pariwisata punya banyak pilihan kelas, dari armada medium sampai big bus double decker. Sudah jadi standar kalau bus pariwisata punya interior yang nyaman, bagasi besar, dan hiburan lengkap. Karena melayani perjalanan jarak dekat hingga jauh, kenyamanan jadi prioritas utama. Banyak PO pariwisata yang punya livery khas dan armada kekinian yang sering viral di media sosial. Nah kawan naga, itu dia jenis-jenis bus berdasarkan layanannya di Indonesia. Ternyata, tiap bus punya fungsi dan karakteristik yang beda-beda. Mulai dari yang melaju ratusan kilometer antar provinsi, sampai yang mondar-mondir di dalam kota. Jadi, lain kali kamu naik bus, coba perhatiin deh, layanannya termasuk kategori yang mana. Kalau kamu punya pengalaman unik atau bus favorit, tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita bakal bahas lebih banyak dunia transportasi dan kendaraan besar lainnya di episode berikutnya.